soleha, kemudian penghafal Al-Quran dan membela agama Allah. Dan yang saya mau tanyakan ini, apakah ada trik-triknya dari yang mempunyai azan gitu? Mungkin itu saja. Semoga apa yang saya tanyakan itu membawa manfaat yang banyak buat diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Kiai Ustaz Abdul Hasim Hasan Al-Asy'ari atas waktunya yang berkenan hadir di tempat kami yang jauh dari pusat kota ya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan keberkahan di tempat kita sekalian. Amin. Ada satu hal yang menjadi permasalahan kita saat ini, artinya di tengah kondisi degradasi rupiah kader ini sebagai bahan evaluasi dan kontemplasi bagi kita yang berjamaah selama ini, berbeda dengan awal-awal di mana rupiah kader, loyalitas serta himmah mereka terhadap agenda-agenda jamaah itu sangat kuat. Ini mungkin disebabkan oleh pergeseran zaman yang memang atau pergeseran orientasi kemungkinan karena tuntutan zaman dan pergeseran daya pandang itu dengan masyarakat, sehingga terjadi degradasi rupiah dan loyalitas terhadap, sehingga terjadi degradasi juga terhadap loyalitas terhadap jamaah. Yang ingin saya tanyakan mewakili teman-teman adalah bagaimana langkah atau tips yang bisa kita lakukan agar kondisi kita ini bisa paling tidak mendekati pulih dari masa-masa awal di mana kita rasakan berjamaah itu sangat penting dan menjadi prioritas bagi kita dalam kehidupan kita. Sementara saat ini kadang-kadang menjadi prioritas kedua, ketiga, bahkan tidak menjadi prioritas lagi disebabkan oleh degradasi rupiah dan keberlimpahan kita gitu Ustaz. Pemenangan mengingat hal yang terjadi dari COVID, terus kemudian sebelum COVID ada hal yang sangat besar yang terjadi, yaitu perpisahan antara dua kubu yang keluar, bagaimana yang mengakibatkan degradasi yang cukup besar. Terus kemudian dilanjutkan COVID, terus kemudian dilanjutkan lagi dengan bencana-bencana alam yang terjadi. Kami di kultural itu sempat sedih karena kalau melihat dari grafik perkembangan kader, dulu kita sangat bangga dengan grafik segitiga perkembangan kader yang dari atas, tengah, bawah. Tapi melihat kondisi yang sekarang, banyak kader itu bahkan yang mulai lemah, degradasi, terus kemudian bahkan kader-kader yang saya lihat kebetulan ini pun satu dengan yang lain saling mohon Pak Ustaz, bagaimana kami supaya bisa kembali giroh-girohnya seperti dulu dan berjuang, karena saya rasa perjuangan untuk 2024 ini semakin berat, apalagi mengingat yang menjadi musuh kita sekarang ini bukan hanya
dia membludak lagi. Pulang dari sini nanti akan ada ide-ide besar yang keluar sehingga kader pun akan semakin banyak. Menyongsong pemenangan 2024 pun akan semakin. Terima kasih Ustaz. Anak-anak yang soleh. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita hendaknya sering-sering meminta kepada Allah. Bangun di malam hari, di waktu yang mustajab, ya, kita minta kepada Allah seperti Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu meminta sampai usianya sudah lanjut, permintaannya itu nggak datang-datang, tapi dia nggak bosan, terus saja minta dan minta. Sambil Allah ajarkan meminta Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbi, ya Allah, anugerahilah kepadaku anak yang soleh. Minta. Bukankah Allah mengatakan bahwa Allah itu mengabulkan permintaan hambanya yang meminta. Diminta, minta segala kebutuhan kita. Minta anak yang soleh, minta rezeki, minta kesehatan, dan yang kedua, seperti juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, itu anaknya Ismail yang masih kecil itu dibawa sama istrinya ke Makkatul Mukarramah dari Palestina. Palestina itu daerah subur, hijau, dingin, enak. Dibawa ke tempat yang tandus, ke Mekah yang nggak ada tanam-tanamannya. Kalau tinjauan sekarang itu nggak prospek di bidang ekonomi. Tapi kata Ibrahim, karena diperintahkan oleh Allah, ya, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabbi, ya Allah, kata Ibrahim sambil berjalan menuju Mekah, sungguh aku akan tempatkan keturunanku di tempat yang tandus, yang gak ada tanam-tanamannya, tapi di sisi Baitullah yang mulia. Jadi ditempatkan di tempat yang benar, ya. Seperti Ibu bilang tadi, pengen di pesantren, cari tempat pendidikan yang baik, yang benar, ya. Kita tempatkan agar dia bisa tumbuh secara baik. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, dia jangan cuma nyantren sampai, maaf, ngiler kebanyakan di pesantren, tapi gak sholat-sholat. Dia harus berinteraksi dengan aktivitas lingkungan. Ya Allah, agar mereka bisa meningkatkan. Kita bekali dengan ilmu. Anak itu punya kesiapan yang luar biasa. Dia akan ingin bercita-cita seperti ayah ibunya sebagai, ya, generasi pelanjut. Jadi kita doakan yang baik-baik, kita tempatkan di tempat yang baik, kita minta agar dia bisa berinteraksi dengan hal-hal yang positif. Dia bisa menegakkan sholat, menegakkan kebenaran. Jadi anak itu kan Ibu, itu seperti terigu, ya, seperti terigu, ya. Jadi kalau terigu ini kita rawat, kita biayai, dia bisa jadi roti bolu, dijual mahal, ya, itu bernilai. Tapi kalau dibiarin aja anak ini, dia akan bisa jamuran seperti
Terigu tadi bisa lama-lama jamuran. Ya. Jangankan untuk dijual, orang mendekat juga akan kegatelan nantinya. Jadi kita perlu pelihara fitrahnya, pertumbuhannya. Perlu kita urus, kita biayai untuk kemajuan anaknya. Begitu. Jadi kita doakan, kita tempatkan di tempat yang baik, kemudian kita tumbuhkan agar dia tumbuh seperti syajarah thayyibah. Pohonan yang baik, yang akarnya menjulang ke atas, akarnya itu kokoh ke bawah, batangnya menjulang ke atas, dan buahnya keluar tanpa. Jadi harus ada upaya, usaha kita, dengan doa kita yang berpadu dengan usaha. Insya Allah apa yang kita inginkan bisa tumbuh. Begitu harapan kepada anak-anak kita. Nah karenanya saya mengimbau kepada teman-teman agar membentuk lingkungan. Apakah misalnya sekitar musola, sekitar masjid. Nanti di situ kita buat aktivitas untuk pertumbuhan anak kita. Ya. Jadi di musola, tempat lingkungan kita, anak nggak harus diantar, nanti diajarkan oleh istri-istri kita sehingga dia bisa tumbuh. Ya. Bukan kita tempatkan tempat yang jauh yang pembiayaannya sangat besar. Saya berharap mudah-mudahan komunitas PKS ini dia tinggal di sekitar masjid dan musola. Manfaatkan tempat itu untuk pertumbuhan anak-anak kita. Dia bisa sholat di situ, dia bisa ngaji di situ, dia bisa tumbuh secara baik di tempat itu. Jangan kita mempunyai idealisme nanti dimasukkan ke pesantren yang udah biayanya mahal, jauh lagi, tapi nggak jadi solusi. Kita menginginkan solusi untuk kita semuanya. Itu saran saya. Ya, satu kali saya ini pengalaman. Dulu saya juga punya idealisme seperti itu ketika punya anak satu. Maka ada sekolah TK favorit bagus. Istri mengusulkan, udah masukkan saja di sana. Saya tadinya keberatan, ya udahlah kalau memang usulan istri seperti itu. Setelah sebulan saya ajak evaluasi. Coba kita lihat anak kita yang kita ke sekolahkan di sana itu harus naik bajai, dulu bajai, pulang pergi. Itu berapa biaya? Terus yang menemani anak itu kita berikan ongkos jajan. Berapa ongkos? Setelah kita evaluasi itu hampir 1 juta. Saya nggak masuk akal ya gitu. Untuk anak, kalau anak kita nanti lebih dari 1 gimana? Gitu ya. Saya bilang lebih baik kita buka aja di rumah kita TK-nya. Di rumah kita ada garasi pakai untuk TK itu. Kita keluarkan uang itu untuk menggaji gurunya. Sehingga anak-anak tetangga itu bisa ikut belajar di situ. Kita yang biayain. Kita keluar nggak lebih banyak dari membiayain anak satu, tapi bisa diikuti oleh anak-anak tetangga yang lain. Itu cikal bakal pesantren yang besar yang Ustaz Usman kita lakukan di sana. Itu cikal bakalnya itu masih di Bangka. Seperti itu, TK yang kita buat, ya, realistis. Nah karenanya kita juga harus bisa menjadi solusi, bukan cuma kita punya harapan kosong nantinya. Tapi bagaimana kita bisa bergerak maju dengan segala fasilitas yang ada di tengah-tengah kita, dengan potensi kita. Istri-istri kita ini orang-orang pintar. Ya. Sayang kalau dia cuma kerja
menjadi ibu rumah tangga. Di samping dia punya potensi, dia bisa mengajarkan anaknya dan anak-anak saudara-saudara. Nah, seperti itu langkah-langkah bagaimana kita membentuk anak-anak yang soleh. Doa itu sangat penting, ikhtiar yang maksimal, usaha yang maksimal juga sangat penting. Dan anak itu harus bisa berinteraksi secara positif dengan program-program yang baik. Yang kedua tadi, memang fenomena, pertanyaan kedua, ya, bahwa terlihat ada beberapa itu degradasi, penurunan semangat. Ada yang tadinya rajin ngaji sudah kurang rajinnya, yang rajin berdakwah sudah menurun semangat berdakwahnya, yang rajin ke masjid sudah menurun komitmen ke masjidnya. Ada degradasi itu, kita nggak bisa mengingkari. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Terjadinya degradasi atau penurunan aktivitas kader, baik ibadahnya, dakwanya, dan perjuangannya, itu karena ruhiyahnya dan imannya itu menurun. Nah, salah satu penurunan itu karena godaan materi, godaan dunia, dan yang kedua godaan setan. Nah, itu dua penyakit itu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir, ya, katanya, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kamu, membuat kamu terlena dengan gemerlap dunia. Jangan sekali-kali kamu tergoda oleh setan. Dua penyakitnya itu yang membuat orang bisa menurun semangat, bujuk rayu dunia dan bujuk rayu setan. Sementara kata Rasulullah, dunia itu manis. Manis dunia itu. Orang semuanya tertarik. Orang berlomba-lomba. Sehingga beliau katakan, Rasulullah, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, hijau menggiurkan. Banyak orang berkata, wa inna Allaha mustakhlifukum fi. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifahnya. Sebagai khalifah itu pengganti. Orang yang mengganti yang melaksanakan syariat Allah. Jadi kita dijadikan sebagai khalifah. Wakil Allah yang melaksanakan hukum Allah. Jadi tugas kita khalifah. Memperlakukan dunia ini kita sebagai wakil yang ditutus oleh Allah. Jangan sampai terseret kepada dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kamu juga tertipu oleh setan. Dunia itu manis, kata Rasulullah. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah. Karenanya fattaqud dunya wattaqun bisa. Takutlah kamu terhadap wujud rayu dunia, dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Jadi orang pengen mapan gitu. Banyak orang yang sudah mapan, tampil perlete, lalu terkait oleh wanita lain. Takutlah kamu terhadap wujud rayu dunia dan wanita.
Sesungguhnya fitnah bencana kepada Bani Israel dulu itu awalnya tergoda dengan wanita dan dunia. Begitu. Jadi kita kokohkan seperti tadi keyakinan kita. Gak mudah tergoyah dengan dunia, gak mudah tergoyah dengan setan, gak mudah juga tergoyah dengan harta dan tahta. Kita kokoh. Kadang-kadang kita lihat ada bangunan itu yang di samping rel kereta api, yang mondar-mandir kereta api. Tapi bangunan itu walaupun kereta lewat seringkali, dia nggak ada yang retak, nggak ada yang ambruk. Kenapa? Karena konstruksinya bagus. Begitu juga kita walaupun godaannya banyak, tapi konstruksi keimanan kita ini bagus, kita nggak khawatir. Tapi kalau konstruksinya lemah, rumah nggak pakai besi barel, jangankan lewat kereta, becak lewat aja dia bisa retak-retak gitu. Jadi pengaruh luar itu memang besar. Tapi kalau internal kita kokoh, iman kita kokoh, berjamaah kita kokoh, ibadah kita kokoh, kita nggak khawatir terhadap penurunan aktivitas kita. Jadi untuk terus bagaimana kita bisa istiqomah dalam melakukan hal ini, terus dipompa keimanan. Kita berpesan kepada kaderisasi, ini aspek keimanan itu perlu terus kita tingkatkan. Riyadhus Shalihin dibacakan kepada kader-kader supaya keimanannya terus meningkat. Itu satu-satunya jalan untuk mengantisipasi degradasi atau penurunan semangat aktivitas dan keimanan itu dengan kita meningkatkan soliditas keimanan kita, tarbiyah kita terus menerus, ngaji kita terus menerus, baik di lewat institusi lembaga kita, DPRA, DPC, DPD, ataupun lewat kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kita. Kita membawa ke masyarakat kita. Nah, yang ketiga dari ibu tadi mencermati, ada kadang-kadang yang terjadi itu orang yang tadinya kader utama, kemudian jadi keder, dia nggak tahu pulang. Keder. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Allah lah yang memiliki hati itu. Hatinya orang bisa ke sana, bisa ke sini, bisa tetap dia istiqomah. Itu Allah yang mengendalikan, bukan kita. Al-qulubu baina asabi'ir rahman. Hati itu dalam genggaman Allah yang Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Dia bisa bolak-balik sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Orang kadang-kadang dari segi keilmuannya bagus, ternyata dia bergandengan dengan orang yang lain yang tidak beragama gitu. Orang ada yang masuk bergabung dengan komunitas lain. Mintalah agar Allah mantapkan hati kita ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, mantapkan hati saya dalam agamamu. Sabbit qalbi ala ta'atika. Mantapkan hatiku dalam ketaatan. Hati itu bisa bolak-balik. Minta agar Allah tetapkan hati kita. Bisa jadi terjadi itu pada apakah orang tadi jadinya,
apakah tadinya dia sudah kader atau bukan. Nah, kita cuma bisa menghimbau, kita cuma bisa berdoa. Ada teman dulu ketika dia furuz ke masjid, itu setelah dia i'tikaf di masjid, maka dia akan nyebar ke lingkungan masjid, ngajak orang untuk sholat di masjid, jamaah tabligh. Ya. Saya salut. Jadi ketika dia sholat malam, setelah sholat malam dia berdoa, dia minta kepada Allah agar Allah bukakan hatinya jamaah masyarakat. Ya Allah, bukakan hati mereka. Baru kemudian mereka ketuk pintu itu. Setelah berdoa meminta kepada Allah agar Allah bukakan hati masyarakat untuk cinta ke masjid, cinta sholat berjamaah, baru kemudian dia datang, dia berdoa. Nah, kalau cara ini dilakukan oleh kader, malam hari dia berdoa panjang minta kepada Allah, pagi harinya mulai dia assalamualaikum betul, ya ajak tetangga itu. Kita padukan antara ikhtiar Rabbani dengan ikhtiar basyari, upaya ke atas dan upaya ke samping kita padukan. Saya yakin kemenangan itu akan menyertai kita. Optimis, lagi-lagi kita itu yakin betul. Ya, saya merasakan dulu ketika kita merintis dakwah, dulu masih ngumpet-ngumpet gitu. Ya, sendal dimasukin ke dalam, ya, agar nggak ketahuan, susah sekali. Tapi ketika kita istiqomah, dapat 1-2, subhanallah berkembang sampai luar biasa. Itu karena kita optimis, janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Yang penting kita berikhtiar, kita yakin, kita optimis dengan kebenaran yang kita perjuangkan. Insya Allah Allah akan membukakan hati-hati orang lain untuk bisa mendukung perjuangan kita. Jangan ada kata pesimis dari kita. Jangan kita katakan orang itu susah didekati. Jangan kita memprediksi sesuatu yang salah. Hatinya dalam genggaman Allah. Siapa mengira Umar bin Khattab keluar dari rumahnya untuk memenggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sudah mengetuk pintunya Rasulullah. Tapi ada sahabat yang mengatakan, ya, mau kemana kamu? Bukan dulu, nggak boleh masuk. Mau ketemu Rasulullah, diceritakan oleh sahabat yang menangkalnya, jangankan kamu ganggu Rasulullah, itu kamu pikirin saudara kamu ada adikmu itu sudah masuk Islam. Jadi diceritakan, ternyata itu menggugah hatinya. Perginya niatannya untuk membunuh Rasulullah, dan ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia menyatakan keislaman. Hati bisa berubah, bisa cepat. Kita harus optimis bahwa kebenaran yang kita perjuangkan itu pasti akan tegak. Intan surullah yang suruh. Kalau kamu bela Allah, Allah pasti membela kamu. Cepat atau lambat, yang penting dituntut kepada kita upaya kita yang maksimal, ikhtiar kita yang maksimal. Kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, maka barulah kemudian pertolongan Allah datang. Yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin dan kita optimis selalu. Kita berharap dan yakin bahwa kemenangan yang kita perjuangkan insya Allah pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.